wabarakatuh. Kami dari kelompok SD Impres Pak Baeng-Baeng yang beranggotakan 6 orang yang terdiri dari atas nama Muhammad Al-Iwan Husain, Mufliha Mustari, Nelianti, Fitrah Awalia, Nur Asmi Said, dan Nur Indah Latif. kami akan mendemonstrasikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada tahun 2001, Peminson menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai individu. Setiap individu itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya yang terjadi di sekolah. Tentu saja ada banyak sekali perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Sehingga begitu banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, beranjak dari situ, proses pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk diterapkan. Ada beberapa keragaman siswa di kelas. Yang pertama yaitu perbedaan gaya belajar, perbedaan sosial kultural, perbedaan minat belajar, dan yang terakhir yaitu perbedaan kemampuan akademik. Nah, teori yang pertama tentang pendukung pembelajaran diferensiasi, yaitu teori sistem ekologi. Nah, teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Brunfeld Brenner tentang perkembangan dengan 5 sistem lingkungan, mulai dari interaksi individu secara langsung dan juga perkembangan kebudayaan yang berbasis secara luas. Nah, kelima sistem lingkungan tersebut yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner 1993. Menurut Howard, kecerdasan majemuk merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Menurut Howard Gardner, dalam teori multiple intelligence terdapat 8 bentuk kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik, kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis, kemudian yang ketiga yaitu kecerdasan spasial visual, kemudian yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani, kemudian yang kelima kecerdasan musikal, kemudian yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal, kemudian kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal, kemudian yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Adapun teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu teori zone of proximal development. Nah, dalam teori ini menjelaskan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugasnya di bawah bimbingan orang dewasa yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik tersebut. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi yang keempat adalah learning modalities atau pembelajaran modalitas, di mana pembelajaran modalitas ini adalah teori yang menjelaskan tentang karakteristik peserta didik yang mampu menerima pembelajaran secara 3 unsur. Yang pertama, peserta didik mampu menerima pembelajaran secara visual atau secara melihat gambar. Yang kedua, peserta didik mampu menerima pembelajaran secara auditori atau secara mendengarkan. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menerima pembelajaran secara kinestetik atau belajar sambil melakukan.